Shalom, jemaat yang Tuhan kasihi. Atas nama Badan Pengurus Perki di negeri Belanda, kami mengucapkan selamat pagi, selamat datang di ibadah online Perki saat ini. Ibadah hari ini dipimpin oleh Pendeta Made Priyana. Kami ucapkan selamat beribadah. Marilah kita beribadah kepada Tuhan Allah kita atas anugerah dan kasih-Nya. Untuk itu, jemaat kami undang berdiri dan kita akan menyanyikan pujian pembukaan dari Kidung Jemaat nomor 15 ayat 1 dan 2. Berhimpun semua. Saudara sekalian, sementara kita masih berdiri, marilah kita meneruskan ibadah ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Silakan duduk saudara sekalian. Sebagai keluarga besar Perki Nederland, kita masih mengusung tema sampai pada Minggu 27 September hari ini, yakni bertumbuh dalam persekutuan, kesaksian, dan pelayanan untuk kerajaan Allah. Berdasarkan tema itulah, berkiblat pada tema inilah, nats pembimbing dalam kebaktian minggu ini hari terambil dari 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 9 yang begini bunyinya. 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 9. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Nats pembimbing yang baik, doa Raja Sulaiman, raja yang bijaksana, sehingga dalam menjalankan kerajaan yang dipercayakan kepadanya, dia bijaksana. Dia bijaksana. Kalau Perki memang mau bertumbuh dalam persekutuan, pelayanan, dan kesaksian untuk kerajaan Allah, kita harus bijaksana. Harus bisa berbuat seperti Raja Sulaiman telah lakukan.
Kita menyambut firman ini saudara dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat 400 ayat 1 dan 3. Itu lagunya Kudaki Jalan Mulia. Kita harus naik step. Jangan dari tahun ke tahun di step yang sama saudara. Nggak bagus itu. Nggak bagus. 90 tahun sudah usia Perki. Kalau memang mau mendaki, mau seperti Raja Sulaiman, harus kita naik bijaksana, hati yang paham, makin hari makin paham. Kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ku ingin hidup yang benar, jauh dari tindak yang cemar. Umat kudus memanggilku ke tempat tinggi dan teguh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Saudara sekalian, sebelum kita melanjutkan ibadah ini lebih jauh, mari kita berdoa memohon ampun atas dosa-dosa kita, seraya juga mohon biarlah kebaktian minggu ini menjadi jalan Tuhan mengantar kita makin hari makin memiliki hati yang paham. Mari kita ungkap itu lewat doa kita. Bapa surgawi kami, keluarga besar Perki Nederland, bersyukur karena hari ini kami boleh menyelenggarakan kebaktian online, sehingga ibadah yang ditayangkan dari Amsterdam, Zuidoost, bisa kami ikuti di rumah kami masing-masing di semua wilayah. Bahkan kami juga mengucap syukur kami dari berbagai gereja boleh ikut juga dalam kebaktian ini karena pelayanan ibadah online ini. Bapa, kami berterima kasih di awal ibadah ini Engkau memperdengarkan doa Salomo, Raja Sulaiman, raja yang bijaksana. Dia tidak meminta kekayaan, dia tidak meminta supaya dia ditakuti orang, tetapi dia meminta hati yang paham supaya dia bisa menjadi raja yang bijaksana, tahu apa yang benar, apa yang tidak benar, melakukan apa yang benar dan menghindari apa yang salah. Sebagai raja yang bijaksana, dia ingin sekali membuat keputusan yang tepat, tidak keliru, membuat tindakan yang betul-betul menghidupkan orang yang memang harus hidup dan tidak menghancurkan, tidak membunuh orang yang masih memang harus hidup. Bapa di surga, kami mengucap syukur sebagai keluarga besar Perki. Kami mengusung tema, kami ingin bertumbuh dalam persekutuan pelayanan kesaksian untuk kerajaan Allah. Bapa, kami tahu Yesus Kristus datang untuk memberitakan kerajaan Allah, dan Kau memanggil kami sebagai gereja, dalam hal ini Perki, juga untuk menghadirkan kerajaan Allah dimanapun kami berada. Bapa, di hadapan-Mu kami semua mengaku sering sekali kami tidak memiliki hati yang paham,
Sehingga kami menduga kami sudah menghadirkan kerajaan-Mu lewat kata dan tindakan kami. Tetapi gara-gara hati kami tidak bijaksana ya Allah, acap kali kami justru melakukan yang cemar, yang tidak benar. Sehingga banyak kali Tuhan kami melukai hati sesama kami. Banyak kali Tuhan kami tidak memprioritaskan apa yang sebenarnya prioritas. Kami mendahulukan apa yang sebenarnya harus di belakang sekali, tidak penting. Bapa, maafkanlah atas kecerobohan kami ini, maafkanlah atas tidak bertumbuh kembangnya pemahaman kami dan juga hati kami yang tidak paham. Bapa, semua kesalahan ini kami akui dengan jujur. Karena itulah juga Bapa, seandainya Engkau masih memberi kami kesempatan untuk hidup, kami ingin sekali menjadi pengikut Yesus Kristus dengan hati yang paham, supaya kami bisa membaca dengan benar, supaya kami bisa melihat juga dengan tepat, dan kami bisa merespon dengan sebaik-baiknya. Karena itu Bapa, biarlah dalam ampunan-Mu Engkau sekaligus juga mendidik kami dalam ibadah ini. Sehingga Bapa, seusai ibadah ini, kami menjadi gereja yang bijaksana, gereja yang memiliki hati yang paham. Sehingga dengan berbekal hati yang paham Tuhan, kami bertumbuh dalam persekutuan, kesaksian dan pelayanan untuk kerajaan Allah. Demikian doa kami Bapa, kami panjatkan ini dalam nama Yesus Kristus, Raja yang sangat bijaksana. Amin. Saudara sekalian, dalam 2 Korintus 5 ayat 21 kita bertemu dengan firman yang berbunyi, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Maksudnya Yesus Kristus yang tidak berdosa, tetapi mati di kayu salib seakan-akan Dia berdosa. Itu dilakukan supaya di dalam Dia kita yang berdosa ini dibenarkan oleh Sang benar Yesus Kristus. Indah nian, bukan? Berdasarkan pada firman inilah kepada kita semua yang telah mengaku diri berdosa, seraya percaya bahwa di dalam Yesus Kristus saudara dibenarkan oleh Allah, maka saya memberitakan dosa saudara, dosa saya juga, dosa kita semua diampuni oleh Allah. Saya sampaikan berita yang menyenangkan ini, berita yang adalah Injil ini di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Putra, Roh Suci. Amin. Saudara, sebagai orang-orang yang diampuni dosanya, sebagai orang-orang yang ingin disekutukan lagi dengan Allah yang bijaksana itu, saya menyampaikan petunjuk hidup baru yang terambil dari Matius 10 ayat 16 yang begini bunyinya. Naklah engkau cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Kalau tidak salah dalam kebaktian beberapa bulan yang lalu juga di Perki, saya menyampaikan kedua pesan ini, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Maknanya adalah hendaklah engkau bijaksana, justru dalam rangka ingin menghadirkan kerajaan Allah. Kita menyambut petunjuk Tuhan yang demikian itu dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat 401 ayat 1 dan 4. Kita nyanyikan dengan berdiri sebagai tanda memang kita oke terhadap petunjuk Tuhan, dan juga more than happy, lebih dari bahagia untuk melakukan itu. Apa judul lagu 401 ayat 1 dan 4 itu? Makin dekat Tuhan. Kita akan bijaksana saudara kalau kita dekat dengan Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kita bisa membaca pikirannya Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kita bisa melihat apa yang Tuhan lihat. Itu artinya saudara. Karena itulah juga di bait keempat, batu deritaku kan kubentuk. Itu.
Apa artinya itu? Kalau kita dekat dengan Tuhan, penderitaan itu enak. Penderitaan itu enak. Kalau kita dekat dengan Tuhan, penderitaan tidak membuat kita menyalahkan orang lain, tidak menyalahkan Tuhan, tidak. Pasti ada maksud Tuhan. Begitu orang bijaksana itu begitu. Jadi kalau kita memang mau menghadirkan kerajaan Allah, dekat dengan Tuhan. Itu isi lagu ini ya. Kidung Jemaat 401 ayat 1 dan 4. Silahkan duduk, saudara. Bahan khotbah dalam kebaktian Minggu 27 September diambil dari Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai 15. Sebelum kita membaca bahan ini, teks Alkitab ini dari Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai 15, mari kita berdoa. Bapa, dengan pertolongan Roh Kudus kami bisa melihat bahwa kerajaan Allah pasti kerajaan yang penuh dengan hikmat kebijaksanaan. Berbeda dengan kerajaan-kerajaan manusia di dunia ini. Bapa, terima kasih sampai sekarang ini Engkau menggemakan di hati kami bahwa sebagai pengikut Yesus Kristus, sebagai warga gereja, kami melakukan perutusan untuk memberitakan kerajaan Allah. Kami sadar ya Allah, Engkau ingin agar kami memiliki perangai bijaksana, makin hari makin paham hati, tidak gagal paham dalam hidup ini. Agar dengan demikian Tuhan, kata-kata kami, prioritas yang kami ambil tidak keliru dan tidak menyimpang dari kehendak-Mu. Karena itulah Bapa, jika sebentar kami mendengar firman-Mu, bantu kami menangkap ya Allah, apa gerangan yang Bapa ingin kami lakukan, apa yang ingin kami pikirkan, apa yang Kau ingin kami pikirkan.
Supaya dalam menjalani sisa hidup kami, Bapa, kami menjadi pengikut Yesus Kristus yang selalu menghadirkan kerajaan Allah dalam hidup kami. Karena kami tahu, Bapa, di mana kami menghadirkan kerajaan Allah, di situ kami menghadirkan damai sejahtera. Di mana kami membawa kerajaan Allah, di situ teman-teman kami menikmati kerajaan Allah. Dan kami juga. Kami tidak kehilangan ketika kami membawa sesuatu yang membuat sesama kami terhilang menemukan Engkau. Berfirmanlah ya Allah, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai dan 15. Demikian bunyinya. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Yang sekarang ada, dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada. Dan Allah mencari yang sudah lalu. Demikian jauh bunyi firman Tuhan. Saudara sekalian yang Tuhan sangat kasihi dan yang saya tahu juga saudara sedang belajar agar bisa mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Mengawali khotbah saya ini kali, izinkan saya menyampaikan sebuah ilustrasi yang berjudul Raja Bijaksana. Kisah dari cerita ini adalah seperti begini. Ada seorang raja berkata kepada salah seorang begawan di kerajaannya, "Hai pandita, berikanlah aku nasihat supaya
dalam menghadapi masalah yang bertubi-tubi yang menimpa aku menjadi raja yang berhikmat sehingga sukses. Begitu pinta sang raja kepada salah seorang begawan penasehatnya. Merespon permintaan sang raja, Pandita berkata kepada sang raja, "Paduka yang mulia, ini cincin kutaruh di jari manismu, cincin yang bertuliskan, ini pasti juga akan berlalu. Lihatlah cincin ini saban hari, Paduka, dan simaklah kata-kata pada cincin itu. Ini akan berlalu juga. This will pass too." Sang raja bertanya kepada begawannya, kepada penasehatnya, "Apa maksud tulisan itu, Pandita?" Pandita menyaut, "Paduka Raja, maksud daripada tulisan cincin ini, kalau Paduka tengah lagi bersenang-senang, janganlah Paduka terlalu senang. Janganlah Paduka sampai mabuk kepayang karena senangnya. Sebab kesenangan Paduka tidak akan kekal. Sekarang Paduka senang, nanti malam Paduka bisa susah. Begitu juga sebaliknya, Paduka. Seandainya saat ini Paduka lagi galau, janganlah terlalu galau, sang raja. Jangan sampai kegalauan, kegelisahan hati sang raja membuat sang raja stres, tidak bisa berpikir, tidak bisa bekerja. Jangan. Sebab kegalauan Paduka siang ini sangat bisa jadi nanti malam Paduka justru akan senang. This will pass too. Ini akan berlalu juga. Sang raja sangat senang sekali dengan nasihat ini. Berbekalkan nasihat dari Pandita ini, sang raja memiliki semboyan. Don't be worried, just wise. Be wise, do not worry. Saudara sekalian, kitab Pengkhotbah adalah salah satu kitab hikmat dalam Perjanjian Lama. Salah satu kitab kesusastraan, ketubim dalam bahasa Ibrani. Kesusastraan adalah kitab-kitab yang berisi prosa, berisi puisi, berisi kata-kata yang indah susunannya, yang indah liriknya, dan juga indah kontennya, isinya. Kitab Pengkhotbah adalah satu kitab yang berisi hikmat. Kata-katanya seni, dan juga makna di balik kata-kata yang seni itu ada hikmat yang sangat adiluhung. Apa itu hikmat? Apa itu wisdom? Apa itu kebijaksanaan? Hikmat adalah cara pandang seseorang, cara tindak seseorang, yang sangat menentukan apakah orang itu akan berkata bagus, berperilaku benar, dan berperilaku tepat. Itu hikmat.
Adakah kira-kira yang menjual hikmat itu di pasar? Apakah ada kira-kira orang yang menjual hikmat itu di perguruan tinggi? Agaknya tidak, saudara. Agaknya tidak. Sebab apa? Karena apa tidak ada? Tidak sedikit orang yang bergelar doktor, profesor, karena pernah sekolah, pandai, tapi belum tentu berhikmat. Belum tentu berhikmat. Nyatanya ada banyak orang yang bergelar tinggi, sering sekali cara pandang, cara tindaknya tidak bijaksana, tidak tepat, tidak prioritas. Demikian juga ada banyak orang berumur panjang di dunia ini. Banyak orang berumur panjang di dunia ini. Rata-rata di Belanda orang berumur panjang. Umur 90 masih bisa nyetir, banyak. Karena memang iklim di Belanda bagus, makanan bagus, sistem hidup bagus, sehingga orang tenang, sehingga orang panjang umur. Tapi apakah mereka langsung otomatis berhikmat? Ternyata belum tentu. Karena tidak sedikit juga orang yang berumur panjang tidak kreatif dalam menjalani hidup ini. Tidak kreatif dalam menjalani hidup ini. Itu semua adalah indikasi hikmat itu tidak dijual di pasar. Hikmat itu tidak bisa dibeli walaupun kita punya uang. Hikmat itu juga tidak bisa dipegang walaupun umur kita panjang. Karena hikmat itu memang diberi oleh Tuhan. Hikmat itu ada pada Tuhan. Siapa yang dekat dengan dia, seperti Raja Sulaiman yang minta hati yang paham, seperti Yesus Kristus yang adalah Allah yang menjadi manusia, dia dekat dengan Bapanya, dia bisa membaca pikiran Bapanya, apa yang dia katakan itu yang Bapa mau, karena dia dekat. Hikmat tidak dijual, hikmat diberikan pada manusia oleh Allah, karena hikmat itu ada pada Allah. Bahan khotbah kita hari ini 15 ayat dari kitab Pengkhotbah yang kita baca pasal 3. Keywordsnya, kata-kata kuncinya ada pada ayat 1 dan 2. Segala sesuatu di dunia ini ada waktunya. Segala sesuatu di bawah bumi ini ada masanya. Ada waktu lahir, ada waktu mati. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut apa yang ditanam. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk segala sesuatu. Saudara, dari kata-kata ini, dari Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai 15, khususnya ayat 1 sampai dengan 2, 1 dan 2, yang mau ditayangkan, yang mau disampaikan oleh kitab Pengkhotbah ini adalah soal teologia waktu. Theology of time, theology of opportunity. Teologia waktu, teologia kesempatan. Maksudnya apa? Hidup ini adalah waktu. Hidup ini adalah kesempatan. Seandainya saudara dan saya masih hidup, itu artinya saudara dan saya masih diberi waktu. Oleh sang waktu, oleh Bapa, oleh Tuhan. Seandainya saudara dan saya masih diberi waktu sampai sekarang, itu artinya saudara dan saya masih diberi hidup oleh sang hidup. Itu artinya. Kalau begitu artinya, jangan sia-siakan hidup ini. Rugi saudara dan saya kalau menyia-nyiakan waktu ini.
Rugi saudara dan saya kalau juga salah jalan. Saudara dan saya mumpung masih diberi waktu, jangan salah jalan. Mumpung saudara dan saya masih diberi waktu, gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Dengan sebaik-baiknya. Salah menggunakan waktu, salah menentukan prioritas dalam waktu yang masih diberikan oleh Tuhan, saudara dan saya tidak bijaksana. Saudara dan saya tidak bijaksana kalau saudara salah menentukan prioritas, kalau saudara salah jalan, kalau saudara tidak menggunakan kesempatan yang Tuhan masih beri. Cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Cari dunia tentu binasa. Cari Yesus yang penuh damai. Ingat lagu itu waktu kita sekolah minggu tempo dulu? Kira-kira tahun 68, 69, 70 saya sekolah minggu yang cukup rajin. Lagu itu diajarkan oleh guru-guru sekolah minggu saya waktu itu. Sehingga sampai sekarang lagu itu saya ingat. Apa yang dicari orang? Uang, uang. Itu juga. Di dalam dunia ada dua jalan. Yang lebar api jiwamu mati. Yang sempit suci hidup berglori. Itu juga lagu sekolah seminggu. Saudara yang sangat saya kasihi, ada seorang ibu punya 3 kekasih. Kekasihnya yang pertama yang sangat dicintainya adalah uang, money. Kemana saja ibu itu pergi, dompetnya harus berisi uang. Ibu itu tidak berani pergi kalau dompetnya kosong. Uang sangat dicintai. Kebetulan ibu itu adalah seorang pedagang. Setiap pagi dia berjualan di pasar, kemudian sekitar jam 8 begitu sudah ada pembeli datang. Pembeli pertama berbelanja 10.000, uangnya bersih. Lalu ibu itu menerima uangnya setelah barangnya diberikan. Ibu itu dengan memegang uang 10.000. Pegarus-pegarus bahasa Bali itu. Pegarus-pegarus, pemanis-pemanis. Lalu dicium uang itu. Cinta sekali ibu itu dengan uang. Cinta sekali. Lalu sahabat kedua yang dicintainya tetapi tidak sehebat cintanya kepada uang adalah suaminya. Di dompet ibu itu ada foto suaminya. Foto suaminya itu adalah foto suaminya foto yang kira-kira berusia 5 tahun begitu. Lalu karena lama di dompet istri, mungkin kena air juga, foto suaminya sudah agak kabur gitu kan. Suaminya ganteng tapi di foto tidak lagi kelihatan ganteng karena sudah kena air gitu. Dan juga foto suaminya terbalik, saudara. Kakinya di atas, kepalanya di bawah. Tapi ibu itu tidak peduli, saudara. Tidak peduli. Padahal kalau uang dia lihat di dompetnya, tik, begitu jumlahnya sekitar 2 juta, wah senangnya. Tapi foto suaminya terbalik, nggak peduli. Juga kalau ibu itu pergi keluar kota, yang pertama dicari adalah tempat di mana ada bakso di Malioboro, di Jogja. Bukan nelpon suaminya, enggak. Kalau misalnya ada yang tidak bisa dikerjakan, baru dia telepon suaminya. Lalu sahabat ketiga yang tidak banyak dicintai,
paling tidak dicintai sebenarnya, paling tidak banyak cintanya adalah Yesus Kristus. Ibu itu menyebut nama Yesus Kristus kalau sedang doa makan, dan itu pun doa makan bila doa makan bersama-sama. Kalau dia makan bakso di Bethesda Yogyakarta, kalau sendiri dia hanya diam aja, tapi nggak tahu apa yang dia bilang, cepat sekali diamnya, mungkin nggak ada bilang apa-apa, hanya tutup mata dan diam sebentar. Kalau berdoa bersama-sama baru dia menyebut Yesus Kristus. Begitu saudara. Tahu-tahu ibu itu meninggal dunia. Dia tidak menduga dia akan meninggal dunia secepat yang dia meninggal. Gak pernah dia pikir saya akan meninggal tanggal 10 bulan 5 tahun 2014. Gak pernah ibu itu tahu. Tahu-tahu dia meninggal. Sahabat yang paling dicintainya, yakni uang, diam 1000 bahasa entah di mana ditaruh oleh ibu itu. Uang yang dia cintai tidak ikut ke kuburan. 1 sen pun tidak ikut ke kuburan. Memang ada uang yang turun ke kuburan pada waktu jenazah ibu itu diturunkan, tapi bukan uang ibu itu. Uang yang turun itu adalah uang teman-teman dari ibu itu. Dan maksud teman-temannya menaruh uang itu ke pusaran, ke liang kubur ibu itu, bukan sebagai tanda teman-temannya sayang kepada ibu itu, tidak. Apa maksud teman-temannya melempar uang itu? Supaya ibu itu mendoakan teman-temannya yang ada di dunia itu supaya banyak rezekinya. Begitu saudara. Aduh, sayang sekali itu. Sayang sekali. Bagaimana sahabat, bagaimana kekasihnya yang nomor 2, suaminya? Suaminya memang nangis, saudara, nangis. Dan juga selama kebaktian penghiburan, berarti orang Kristen juga. Kebaktian penghiburan, 1, 2, 3, jaranglah suaminya makan tuh, jarang. Lupa ingat dia makan. Karena memang sedih sekali. Dan juga berbaju hitam, lambang susah, dan mungkin juga dia tidak mau kelihatan tidak apa-apa gitu kan, berkabut. Pada waktu jenazah ibu itu dikuburkan, istrinya dikuburkan, sang suami memang juga kelihatan pucat sekali. Dia dekat dengan liang kubur, anaknya menjaga. Ada orang berkata, jangan-jangan suaminya ikut nanti mau jatuh ke liang kubur sehidup semati, lalu karena istrinya mati dia ingin mati. Nih, ternyata tidak. Sampai jenazah istrinya tertutup, sang suami tetap tegak berdiri dan pulang. Ternyata sebulan dia sudah punya kekasih baru. Bagaimana gerangan kekasihnya yang kadang-kadang saja disebut namanya Yesus Kristus? Ternyata Yesus Kristus, pihak ketiga yang sangat kecil sekali dicintai oleh ibu itu, berkata dari surga mulia, "Ibu, hari ini juga engkau ada bersama dengan aku di Firdaus. Semua orang telah meninggalkan engkau, aku tidak, dan aku menjemput engkau sekarang juga supaya di sini di Firdaus engkau ada bersama dengan aku." Begitu saudara, seandainya kita itu ibu, seandainya that person is we are, malu sekali kita. Malu sekali. Ya kan? Kiranya ilustrasi ini menjadi penutup renungan kita. Kalau betul pergi di bawah tema bertumbuh dalam persekutuan
pelayanan dan kesaksian untuk kerajaan Allah. Mari bersama-sama kita gelorakan perilaku bijaksana, perilaku yang paham betul karena hati paham, sehingga keputusan yang kita buat, prioritas yang kita buat tidak melenceng, tidak sesat. Cinta uang lebih dari cinta sesama, lebih dari cinta Tuhan ternyata sangat memalukan. Ya kan? Cari apa di dalam dunia? Cari dunia tentu binasa. Tapi cari Tuhan. Kita akan bisa menjadikan Perki ini sebagai lembaga kita bertumbuh dalam persekutuan, kesaksian dan pelayanan untuk kerajaan Allah. Kita akan bisa bijaksana, menentukan juga prioritas apa yang patut kita buat. Sehingga nanti kita tidak akan malu. Biarlah kita akan disambut oleh Tuhan. Terima kasih Perki, engkau sayang aku dan aku juga sayang kau. Kalau begitu Tuhan berkatakan enak kan? Indah nian, indah nian. Terima kasih Perki, terima kasih gereja-gereja Indonesia Nederland. Aku tahu engkau sayang aku. Dan aku pun sayang kalian. Kalau begitu kan bagus. Cinta tidak bertepuk sebelah tangan, tapi cinta bersatu. Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara, lagu yang bagus sekali kita nyanyikan itu sebagai jawaban atas khotbah adalah Kidung Jemaat 402 itu. Ayat 1 dan 3, Kidung Jemaat 402 pada bait 1 dan 3. Kata-katanya berbunyi di 402 ayat 1 itu, ku perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Paling gak enak sesat itu, saudara. Paling gak enak. Kita perlukan juru selamat agar jangan kita sesat. Dan pada baitnya yang ketiga, ku perlukan juru selamat dalam langkah juangku. Kita ingin menjadi Perki, memasuki usia 90 tahun, betul-betul menjadi lembaga milik Yesus Kristus yang memberitakan kerajaan Allah. Sehingga perjuangan kita tidak sia-sia. Perjuangan kita tidak sia-sia. Perjuangan kita benar-benar membuat Tuhan senang, sesama juga merasakan kehadiran kita. Juru selamat agar jangan ku sesat, selalu harus ku rasakan bahwa Tuhan ku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan, bila Tuhan ku membimbing ku di malam pun tenteram. Ku perlukan juru selamat dalam langkah juangku, siang malam suka duka, dengan Tuhan ku tempuh, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan, bila Tuhan ku membimbing ku di
percayalah Tuhan yang bela. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela. Percayalah Tuhan yang bela. Percayalah Tuhan yang bela. Saudara sekalian, sekarang bersama dengan gereja di segala tempat kita mengikrarkan iman kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Untuk itu saya undang saudara berdiri, dan marilah bersama dengan saudara-saudara di segala tempat kita berikrar sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali, saudara sekalian. Berkatnya berlimpah kepadaku, Roh Kudus urapi aku terus sampai Maranatha.
berkat-Nya diberi Yesus padaku, urapan Kristus tercurah bagiku sampai Maranatha. Maranatha, Maranatha, Yesus Kristus datang. Ku diangkat bersama gereja Tuhan. Maranatha, 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 Yesus Kristus datang. Datanglah kerajaanmu, Maranatha, Maranatha, Maranatha. Saudara, tiba saatnya sekarang kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Kami rindu dalam rangka memberitakan kerajaan Allah. Kami memberitakan apa yang benar dengan cara yang tepat dan baik. Dalam hal ini Bapa, kami sadar kerajaan manusia di dunia ini sering sekali ngawur, sering sekali keliru, dan celakanya lagi jarang merasa malu walaupun keliru. Bapa, kerajaan-Mu yang ingin kami beritakan pasti berbeda sekali dengan kerajaan-kerajaan manusia di dunia ini. Engkaulah yang menjadi pemerintah dari kerajaan Allah, sehingga tidak ada kekeliruan, yang hanya ada kebenaran, damai sejahtera. Dan selalu diwujudkan dengan cara yang bijaksana, dengan cara yang benar, dengan perilaku yang sangat luhur, sebagaimana tampak di dalam Yesus Kristus. Karena itulah Bapa, jika kami berdoa dalam doa syafaat ini, kami mohon kata-kata kami tidak hanya asal bunyi di hadapan Engkau, di hadapan teman-teman kami, melainkan lebih merupakan curahan isi hati kami, curahan kesadaran dari lubuk hati kami yang paling dalam. Bapa, kami ingin menjadi keluarga besar Perki di bawah tema bertumbuh dalam persekutuan, pelayanan, kesaksian untuk kerajaan Allah. Biarlah apa saja yang kami programkan, apa saja yang kami lakukan ya Allah, kami lakukan sebagaimana Yesus Kristus menghadirkan kerajaan Allah. Selalu hati-hati, sehingga selalu membawa simpati. Tidak ada dusta, tidak ada kepalsuan, sehingga setiap orang yang membaca dan melihat selalu mendapat damai sejahtera. Kemudian selalu bisa menentukan prioritas dengan bagus. Apa yang bagus, apa yang baik, itu yang didahulukan. Sehingga apa yang diperlu adalah datang otomatis ketika kami melakukan apa yang benar dan baik. Untuk itulah Bapa, biarlah kami keluarga besar Perki dalam memberitakan kerajaan-Mu, mengandalkan Engkau di atas segala-galanya. Dan biarlah dalam keyakinan sebagai orang yang mengandalkan Tuhan Bapa,
kami memperlakukan sesama kami yang sebagai pengurus, memberikan diri kami sepenuh hati, supaya kehadiran kami menjadi berkat bagi keluarga besar Perki. Kami yang digembalakan oleh pengurus, oleh ibu pendeta, ibu-ibu dan bapak-bapak pendeta yang membantu ibu pendeta Ida, biarlah kami hormat dan juga mencintai pemimpin-pemimpin kami. Bukan dengan maksud mencari perhatian, mencari nama, tetapi benar-benar dari lubuk hati kami, Bapa, kami bisa merasakan pengorbanan para pimpinan, para pengurus, para pendeta, dan kami tahu mereka juga sering mendoakan kami, sehingga kami benar-benar menghormati mereka dalam ketulusan. Bapa, bersama-sama sebagai keluarga besar Perki, kami ingin mencari kerajaan Allah lebih dahulu. Dan kami tahu jika itu kami lakukan, Kau akan menambah segala sesuatu yang kami perlukan. Bapa, kami juga membawa saudara-saudara kami yang ada dalam pergumulan. Seandainya kami tahu, Bapa, biarlah kami juga mengupayakan solusi jalan keluar dan juga menemukan cara-cara untuk menolong teman-teman kami. Dan bila kami yang tengah bergumul, biarlah kami tidak simpan sendiri, Bapa. Kami selalu mengutarakan itu kepada Engkau. Dan juga Engkau yang tidak kelihatan bisa hadir lewat Ibu Gembala dan juga Bapak Ibu pengurus. Sehingga kami jadikan mereka, Bapa, sebagai sahabat-sahabat rohani kami, ya Allah. Sehingga di antara kami ada relasi yang sangat manis. Sehingga tidak ada masalah yang bertahun-tahun kami simpan sendiri. Sampai kami susah sendiri. Dan menjadi sepi bahkan beku dalam berinteraksi. Kami tidak ingin begitu, Bapa. Kami tahu keadaan yang demikian karena kami di dunia ini cari uang, bukan cari Tuhan. Bapa yang sayang semua orang, kami berdoa bagi teman-teman kami yang tengah mencari pekerjaan. Kami mohon dalam masa yang cukup berat ini, Bapa, Engkau memberikan teman-teman kami pekerjaan. Bagi teman-teman kami yang telah memiliki pekerjaan, kami mohon Tuhan memberi ketekunan kepada mereka semua, supaya mereka bersabar dalam segala suka duka di tempat kerja. Kiranya Engkau terlebih lagi menanamkan di hati teman-teman kami, kerja adalah berkat. Terbukti Engkau memberi kami pengetahuan, dan pengetahuan itulah yang membuat kami bisa mengaktualisasikan diri, dan orang-orang juga mengakui apa yang ada pada kami. Hal ini membuat ada sukacita. Untuk itu biarlah kami melihat pekerjaan lebih dari sekedar mendapat upah kerja, tetapi sebagai pemberian diri dan pengaktualisasian diri atas berkat-berkat ilmu pengetahuan yang Bapa beri. Tentang upah kerja yang kami dapat, Bapa, bantu kami untuk berhemat sehemat-hematnya, tapi tidak kikir, supaya hasil kerja itu berwujud. Kiranya jangan kami gunakan uang rezeki upah kerja kami di meja perjudian yang membuat kami bukan menjadi kaya, malah selalu kekurangan. Karena kami tahu iblis pandai sekali membuat kami mengharap kepalsuan dan membuang rezeki dengan sia-sia. Bapa yang penuh dengan rahmat, kami berdoa bagi mama, papa, opa, oma di kampung halaman masing-masing, om, tante, kakak, adik,
keponakan-keponakan. Kami titip salam rindu dari Belanda untuk mereka yang ada di tanah air Indonesia. Kiranya angin menerbangkan cinta kami untuk mereka dan pinta kami supaya mereka mendoakan kami sebagaimana kami mendoakan mereka. Seandainya lama kami tidak bisa berjumpa dengan mereka Bapa, biarlah doa yang kami naikkan, doa yang mereka naikkan menjadi jawaban dan cara Tuhan mempertemukan hati kami. Bapa di surga, kami berdoa bagi pemberitaan-pemberitaan Injil yang diselenggarakan oleh gereja-gereja. Kami berdoa bagi nasar, asrat untuk memberitakan kerajaan Allah dalam berbagai program yang dilakukan oleh lembaga-lembaga Kristiani. Kami mohon Bapa, biarlah semua itu dilakukan sebagaimana Engkau ingini. Kami biarlah memberitakan itu dengan perilaku the person is the message. Biarlah pribadi kami menjadi pesan. Jangan sampai ya Bapa isi pemberitaan kami tidak sejalan dengan perilaku kami. Sebaliknya biarlah perilaku kami, walaupun kami tidak pandai bicara, berbicara lebih dari kata-kata kami. Agar hal ini terjadi, biarlah kami hidup seperti Kristus, memprioritaskan pemerintahan-Mu, memprioritaskan Engkau ya Bapa dalam hidup kami. Bapa, terima kasih jika hari Minggu ini adalah hari terakhir dalam kebaktian online dan kami rindu di bulan Oktober sebagai keluarga besar Perki kami akan menyelenggarakan ibadah offline. Seberapa kami bisa hadir di gedung gereja sesuai dengan protokol kesehatan. Tetapi seandainya juga bersamaan dengan itu kami masih bisa melayangkan ibadah offline dalam bentuk online, sehingga teman-teman yang di rumah bisa mengikut. Beri kami hikmat, beri kami skill, keterampilan untuk mewujudkan itu. Bapa, tibalah kami membawa Indonesia tanah tumpah darah kami. Kami senang dengan negeri ini Bapa. Bahkan benar orang bilang negeri kami yang luas dengan lautan adalah kolam susu. Kail dan jala sesungguhnya cukup untuk menghidupi anak negeri. Karena ikan-ikan yang banyak jumlahnya tidak dipelihara oleh ayah ibu kami, melainkan dipelihara oleh Engkau dan diutus menari-nari di lautan Indonesia. Demikian juga Tuhan dalam masa COVID-19 ini. Di belakang rumah kami di kampung halaman tumbuh berbagai jenis pepohonan yang daun dan buahnya boleh kami makan. Padahal dulu hanya dilempar saja oleh papa dan mama. Sehabis mereka makan, buah bijinya dilempar, kini menjadi tumbuhan yang berguna. Bapa, rupanya itulah yang membuat kami belum terlalu parah sekali dalam masa COVID ini. Untuk itu Bapa, maafkan kami yang jarang bersyukur atas Indonesia, tanah air, tanah tumpah darah kami yang subur. Dan biarlah sekarang kami mensyukuri negeri ini seraya memohon, biarlah kami semakin rajin, tidak bermalas-malas, supaya negeri kami yang subur membawa kemakmuran bagi seluruh anak bangsa. Terima kasih juga atas ideologi yang sangat bagus, yang sangat luhur. Sampai-sampai kami bisa berkata bahwa Indonesia adalah karya keselamatan Allah.
Terbukti kami yang beraneka ragam suku, bangsa, agama, tetapi bisa bersatu. Kalau bukan Kau yang membuat ini Bapa. Karena itu bantu kami supaya kami bisa mengamalkan nilai-nilai luhur kebangsaan kami. Kiranya Presiden, Wakil Presiden dengan semua pemerintahan yang ada, parlemen, MPR, pengadilan, kejaksaan, Tuhan limpahkan kesabaran supaya semakin besar tantangan kritikan yang ada, tidak membuat pemerintah kami kerdil tetapi justru besar. Bapa, bersamaan dengan meluapnya syukur kami atas negeri kami juga mengucap syukur boleh berada di Belanda, baik untuk tetap, untuk sementara, dan untuk beberapa tahun saja. Sudah cukup Bapa waktu-waktu pemberian Tuhan ini untuk melihat dunia ini, untuk melihat Belanda sebagai tanah yang Kau berkati juga. Tanah yang tidak luas, tidak seluas Indonesia, tanah tumpah darah kami. Tapi karena kecerdasan intelektual dari orang-orang yang di sini membuat sistem pemerintahan bagus dan juga percakapan-percakapan sangat dialektis, tidak didorong oleh emosional, apalagi sentimen, tetapi benar-benar mengagungkan rasionalitas. Kiranya apa yang baik di negeri ini Tuhan kami petik sedalam-dalamnya untuk nanti kami bisa terapkan dalam bergereja dan berbangsa di Indonesia. Kemudian Bapa, pakailah gereja Indonesia di Nederland ini untuk melihat kekurangan negeri ini, supaya kami sensitif dan mendoakan. Karena di mana ada gula, di situ ada semut, dan sering sekali semut mati karena gula. Biarlah kami menjadi gereja Indonesia di negeri Belanda berdoa supaya kekurangan-kekurangan yang ada ditutup oleh darah Yesus Kristus sehingga tidak menjadi jalan bagi iblis untuk melumpuhkan negeri ini. Begitulah doa kami Bapa untuk Indonesia, untuk Belanda. Kami akhiri doa ini dengan kami membawa doa yang Yesus Kristus ajarkan bagi kami, doa yang sangat agung. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan sambil mengingat firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil kantong persembahan dijalankan, kita menyanyi pujian dari Kidung Jemaat 289 ayat 1 dan 8. Tuhan pencipta semesta. Sungguh
Saudara-saudara, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa Surgawi yang kami panggil, Bapa di dalam nama Putramu Yesus Kristus, kami bersyukur hari ini dapat mengikuti ibadah online Perky Nederland. Berkati persembahan syukur kami, semoga semuanya berkenan di hadirat-Mu dan boleh menjadi berkat pelayanan Perky Nederland. Amin. Saudara sekalian, kita sudah tiba di penghujung ibadah Minggu 27 September. Kita akan menaikkan lagu penutup ibadah dari Kidung Jemaat 407 pada bait pertama dan keempat. Kidung Jemaat 407 bait pertama dan keempat. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Dan bait keempat, kehendak-Mu kami cari, ingin turut maksud-Mu. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kehendak-Mu kami cari, ingin turut maksud-Mu. Tuhan, isi hati kami dengan kasih-Mu penuh. Tuhan Yesus, Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Nah, sekarang saudara, pulanglah dengan hati sejahtera, kembalilah belajar, bekerja, berumah tanggalah dengan sebaik-baiknya, bergereja, berpergi, bermasyarakat dengan bagus, supaya kita menghadirkan kerajaan Allah dalam hidup kita. Baiklah, firman Tuhan hari ini kita amalkan dengan kita selalu minta hati yang paham, supaya kita bijaksana. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Yesus Kristus, pengasihan dari Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, ada bersama saudara sekalian, sekarang ini kekal selama-lamanya. Amin.